Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat sore, selamat kita bertemu kembali setelah kita liburan beberapa waktu. Kita diberi kesempatan oleh Tuhan, kita akan berkumpul, bersekutu bersama-sama, dan kita merasakan bahwa Tuhan selalu memperhatikan kehidupan kita. Hari demi hari Tuhan memberikan yang terbaik. Amin. Tuhan menyertai hidup kita. Dan biarlah kita terus berterima kasih kepada Tuhan kita. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Biarlah Allah Roh Kudus berkuasa atas kita, membimbing kita di dalam ibadah malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau sungguh Allah yang amat baik bagi kami. Penyertaan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami terus berserah kepada Engkau di dalam setiap perkara. Baik hal itu hal yang besar sampai hal terkecil sekalipun kami musrahkan ke dalam pimpinanmu. Kami percaya Tuhan bahwa segala sesuatu yang berasal dari Engkau adalah yang terbaik. Kami percayakan kepada Engkau, bila Engkau tambahkan iman kami, sehingga kami selalu tertuju hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk berkat kasih karunia-Mu. Sore ini kami boleh bersekutu untuk bersama mencari wajah-Mu, merendahkan diri, memuji, memuliakan nama-Mu, menyembah-Mu, belajar akan firman-Mu. Kami serahkan Tuhan, kiranya urapan-Mu turun atas kami. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita akan memuji memuliakan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan kita sungguh baik. Amin. Maka dari itu mari kita dengan sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan kita. Kebaikan Tuhan selalu menyertai kita. Haleluya. Indahnya kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Semua yang ku alami bersama-Mu,
kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis aku ada hari ini, aku ada hari ini karena Tuhan baik. Kita rasakan kebaikan Tuhan. Tuhan menjamah setiap kita. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis, katakan kembali, indahnya, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Muliakan namamu, Allahku. Engkau selalu baik. Kebaikanmu ku rasakan setiap hari, setiap saat. Ku bersyukur Engkau baik. Ku muliakan namamu, Allahku. Ku mengasihimu, ya Yesusku. Terima kasih buat cintamu, terima kasih buat kasihmu. Engkau memelihara hidupku, Engkau beri yang terbaik. Glory, haleluya. Ku serahkan hidupku untuk kemuliaan-Mu sepanjang hidupku. Selamanya, biarlah namamu selalu disanjung-sanjung tinggi. Kami mengibarkan bendera kemuliaan-Mu. Kasih-Mu biarlah tersebar di seluruh penjuru. Bau keharuman kasih-Mu bila boleh dirasakan seluruh umat manusia. Dan kami rindukan Tuhan, semuanya boleh diselamatkan. Amin, amin. Kami pun Tuhan menunggu saat-saat indah
di mana Engkau datang kali yang kedua, Ya, Tuhan Yesus. biarlah kami ada di dalam keadaan yang siap. Ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan, baik tubuh, jiwa, roh kami. Ya Bapa. Dan kami percaya Engkau pun akan memberi kekuatan bagi kami Amin, amin. sampai akhir hidup kami. Lord. Dan kami tidak lengah, Oh, Yesus. kami tidak terjatuh, Yes. kami tidak binasa, Ya. kami tidak terhilang. Ya Bapa. Yes. Walaupun di dalam dunia Tuhan kami tahu banyak bencana, Yes. banyak kabar bergelora, Oh, yes. Ya. dan tanpa pertolongan Tuhan kami pun akan binasa. Yes. Maka dari Tuhan kami akan pegang terus tangan-Mu, Ya. pegang terus firman-Mu. Yes, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Di tengah dunia yang semakin bergelora, tanpa perlindungan-Mu Tuhan, semuanya binasa. Di tengah waktu yang semakin lama, semakin jahat, tanpa penyertaan-Mu Tuhan, manusia tak berdaya. Biarpun gunung beranjak dan bukit pun bergoyang, hatiku percaya hanya kerajaan-Mu yang tak tergoncangkan. Walaupun bumi berlalu dan langit pun kan lenyap, ku hidup selamanya dalam kerajaan-Mu yang kembali kita memuji Tuhan dari awal. Di tengah dunia yang semakin bergelora, tanpa perlindungan-Mu Tuhan, semuanya binasa. Di tengah waktu yang semakin lama, semakin jahat,
kerajaanmu yang tak tergoncangkan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Walaupun segala sesuatu di dalam dunia ini bisa diguncangkan dan sudah tergoncang, tetapi puji Tuhan, kami mempunyai firman yang tak tergoncangkan, mempunyai Allah yang dahsyat yang tidak bisa diguncangkan. Maka dari itu Tuhan, kami akan pegang erat tangan-Mu, kami akan pegang erat terus akan firman-Mu, sehingga kami pun tak tergoncangkan, tidak terpengaruh oleh arus dunia ini. Amin, amin, yes Tuhan. Haleluya, terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Biarlah kami terus dalam hidup kami terus ikut iring kepada Engkau seumur hidup kami. Karena kami melihat Tuhan, di setiap saat, di setiap musim hidup kami melihat Engkau tetap setia. Walaupun kami melewati badai, ternyata tangan-Mu selalu siap menjaga setiap langkahku. Setiap keadaan Engkau mendengar seruanku. Engkau tak pernah terlelap, dan tangan-Mu menjaga hidupku. Bersama-Mu ya Tuhan, kita akan nyanyikan bersama-sama. Di setiap musim hidupku, selalu ku lihat setiamu, melewati badai yang besar. Tangan-Mu menjaga langkahku di dalam setiap keadaan. Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelap. Tangan-Mu menjaga hidupku. Bersama-Mu ya Tuhan, aku disanggupkan. Aku sanggup berjalan dengan sayap-Mu, bukan terbang tinggi. Bersama-Mu aku menang. Dan kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Kita akan teruskan pujian ini. Sebelumnya kita akan masuk ke dalam doa terlebih dahulu. Mohon Ibu Tini untuk pimpin dalam doa. Haleluya, haleluya Tuhan. Hamba-Mu bersyukur kepadamu Tuhan akan berkat-berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami untuk hari ini Tuhan. Biarlah kami kembalikan Tuhan apapun yang kami punya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau juga memberkati imamat yang menjalankannya ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kuasa Roh Kudus memimpin doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Pujian kita terus di setiap musim hidupku. Haleluya. Di setiap musim hidupku, selalu ku lihat setiamu, melewati badai yang besar. Tangan-Mu di dalam setiap keadaan. Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah
Yesus memberkati persembahan dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Saya bacakan di dalam satu ayat, Yohanes 3 ayat 35b mengatakan, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Kita Bapak Ibu Saudara diberi tugas amanat agung oleh Tuhan kita, di mana kita mengabarkan Injil. Biarlah yang kita bisa jangkau, siapapun itu, bisa kita ajak untuk bertemu Tuhan, sehingga mereka pun diselamatkan. Amanat agung harus dikerjakan oleh kita. Ada hamba Tuhan, 3 hamba Tuhan yang terkenal. Beberapa tahun lalu bertemu di dalam KKR. Masing-masing mendapat penyataan Tuhan. Ternyata penyataannya sama, persis sama, di mana hamba Tuhan ini menyatakan bahwa amanat agung yang dinyatakan, diberitakan, harus dikerjakan, tidak selama-lamanya, tetapi puncaknya hanya akan beberapa tahun mendatang. Hanya akan sampai 2026. Kalau itu memang benar demikian, kita sadar alangkah dekatnya Tuhan akan datang kali kedua. Maka dari itu mari Bapak Ibu Saudara, kita lebih mempersiapkan diri untuk lebih dekat kepada Tuhan kita. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba, dan Allah sedang melawat umat Tuhan. Ladang telah menguning, siap untuk dituai, dan kitalah penuai-penuainya. Kita nyatakan kasih Tuhan melalui pujian ini. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba, Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Tanda-tanda telah nyata. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba, Allah sedang melawat. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doa. Kembali dari awal pujian ini, tanda-tanda telah nyata. Haleluya. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba, Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan berlimpah.
gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doa. Nyatakan kemuliaan-Nya, Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa, biar kuasa-Nya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. generasi ini, Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doa. sekali lagi katakan generasi ini, Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. haleluya. Tuhan telah memberikan kemuliaan kepada umat manusia, Yes. kepada anak-anaknya, kepada kita. Yes, Tuhan, terima Dan Tuhan memberikannya kepadaku terima supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Amin. Doa Tuhan yang saat ini belum terwujud, anak-anak Tuhan belum bisa bersatu, tetapi biarlah dimulai dari kita. Anak-anak Tuhan, kita bersatu hati di dalam Tuhan. Kita tidak terpecah-pecah, tetapi kita boleh bersehati, seia, sepikir. Tubuh Tuhan bersatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kemuliaannya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan mengenapi firman-Nya. Kita akan nyatakan kemuliaan Tuhan melalui pujian ini. Dan saya sambut untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kemuliaan-Nya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya. Kemuliaan-Nya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini. Kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan-Nya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya. Kemuliaan-Nya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini. Kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kuasa-Nya, Kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi.
sudah nyatakan dalam setiap hidup kami. Kami bersyukur untuk kemuliaan-Mu yang Tuhan sudah limpahkan kepada setiap kami Bapa. Kami percaya kami ada sampai saat ini semua karena anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu, karena kasih-Mu kepada setiap kami Bapa. Kami berterima kasih dan kami sungguh-sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami sudah menyanyikan pujian, kami sudah menyembah Engkau Tuhan, dan tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Kau sendengkan setiap telinga kami, bahkan setiap hati kami Tuhan Kau berikan tanah yang subur, sehingga firman yang ada Tuhan bisa bertumbuh dalam hidup kami secara pribadi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, biar Engkau beracara pada malam hari ini. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan ya. Saya melihat wajah-wajahnya yang kemarin sudah liburan tambah cantik, tambah glowing, yang cowok-cowoknya tambah cakep ini. Oke. Ada yang ingat saya terakhir kali firman doa malam di sini tentang apa? Kalau ada yang ingat saya kasih jempol semua ini. Ada yang ingat? Nggak ada ya. Saya terakhir kali membawakan firman tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ini untuk tidak menyembah kepada patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Dan mereka memilih untuk menyembah Allah yang benar. Mereka tidak mau menyembah kepada patung. Sehingga yang terjadi apa? Mujizat-mujizat yang membuat mereka memenangkan Raja Nebukadnezar dan membuat orang-orang lain juga percaya bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang luar biasa. Nah, sore hari ini saya akan membawa renungan yaitu penyembahan yang benar. Ya, kita di sini semua datang ke gereja, kita mau apa? Menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau senangkan hati Tuhan, kita mau menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, seringkali orang berpikir bahwa kita bisa merasakan hadirat Tuhan saat kita menyembah, yaitu saat aku merinding, saat aku menangis, saat aku merasakan ada yang berbeda. Enggak cuman itu ya Bapak Ibu, kalau kita mau bilang saat saya menangis itu ada urapan Tuhan, ya kalau Bapak Ibu nonton film sedih, cerita-cerita sedih, kita bisa nangis, ya enggak? Kalau bilang pas saya merinding baru saya merasakan hadirat Tuhan, ya Bapak Ibu pergi ke kuburan aja nanti bisa merinding kok. Ya, jadi bukan itu, tetapi penyembahan yang benar itu keluar dari hati. Penyembahan yang benar itu keluar dari ketulusan hati kita. Di mana yang tahu isi hati kita cuman diri kita sendiri dan Tuhan. Nah, next slide. Apa itu menyembah? Saya tulis di situ Kejadian 22 ayat 25, seharusnya itu Kejadian 22 ayat 5b. Nah, di dalam New Version King James Version, yaitu ada berkata we will worship and then we will come back to you. Nah, itu menceritakan tentang Abraham yang mau mempersembahkan Ishak. Tapi sebelum dia pergi ke atas gunung, dia berkata kepada anak-anak buahnya, kalian tunggu di sini, saya mau pergi sembahyang dulu di atas sana. Kalian gak usah ikut, nanti saya akan balik ke tempat ini. Nah, di situ ada kata worship pertama kali dinyatakan. Tapi kalau dalam bahasa Indonesianya itu tidak terlihat ya kalau ada worshipnya. Nah, saya membacakannya dalam Kejadian 22 ayat 5. Kata Abraham kepada kedua bujang itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang. Nah, di dalam bahasa Indonesia itu sembahyang, tetapi dalam bahasa Inggris itu worship. Nah, Bapak Ibu, worship itu berarti tengkurap, membungkuk, meringkup, menjatuhkan diri, dan tiarap. Itu kita bisa lihat di orang seberang ya. Mereka kalau beribadah, mereka sujud. Mereka bahkan mencium lantai. Tanda apa? Mereka menghormati Allah mereka.
tanda mereka menghargai Allah mereka. Tetapi kita sebagai orang Kristen, kita sebenarnya juga diajarkan seperti itu. Faktanya apa? Faktanya untuk angkat tangan aja tuh kayaknya malu gitu ya. Untuk angkat tangan aja tuh tanda kayaknya itu merusak image gitu ya. Jadi banyak orang-orang, ya di sini enggak, saya percaya di sini berbeda. Nah, di luar sana mereka yang datang ke gereja, mereka mau menyembah Tuhan, mereka malu. Mereka nyanyinya kayak, Tuhan Yesus sungguh baik. Jadi terlalu takut mengeluarkan suaranya, terlalu takut menyatakan kemuliaan Tuhan. Kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang yang sudah dipilih Tuhan, jangan takut menyatakan kemuliaan Tuhan, jangan takut menyatakan kebesaran Tuhan melalui pujian, melalui penyembahan. Pada saat hari Sabtu, doa malam Rabu, itu adalah khusus untuk kita menyembah Tuhan. Khusus kita untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Jadi pergunakanlah waktu itu Bapak Ibu, pergunakanlah kesempatan itu. Jangan kita malu untuk mengangkat tangan kita, jangan kita malu untuk mengeluarkan suara kita. Ya, jangan malu, gak ada yang salah dengan hal itu. Malah kalau orang ada yang mengomentari, wah si itu kok menyembahnya kayak gitu ya, kok harusnya seperti ini ya. Karena pribadi kita sama Tuhan itu, ya kadang kita nggak bisa kontrol gitu loh. Kadang ada sesuatu yang membuat kita tuh kayak bergairah untuk memuji Tuhan. Itu yang membuat kita kadang nggak bisa kekontrol. Tetapi itu yang Tuhan ingin. Seperti Daud, dia kalau memuji Tuhan sampai orang bilang tuh gila gitu kan. Karena apa? Saking cintanya dia sama Tuhan. Nah, jadi sore hari ini saya mau kita semua yang sudah dikasih kesempatan untuk Tuhan bisa merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Mari kita bersama-sama memberikan penyembahan yang terbaik kita kepada Tuhan. Nah, hal yang terpenting dari penyembahannya itu memohon dengan rendah hati, bertindak patuh, menghormati, dan menunduk. Jadi itu yang paling penting. Bukan hanya action kita saja yang mau dilihat sama Tuhan. Bukan cuma tangisan kita doang yang Tuhan mau lihat, tapi juga pengen hati kita, kehidupan kita juga yang Tuhan pengen lihat dari diri kita secara pribadi. Tapi saya mengakui bahwa penyembahan paling enak itu saat kita ada dalam posisi tidak enak atau pada saat kita sedang dalam masalah. Itu paling enak banget untuk menyembah sama Tuhan, paling enak banget untuk kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Ya, jadi kalau Bapak Ibu yang saat ini mengalami sesuatu, mengalami masalah atau apapun itu, datang sama Tuhan. Itu kesempatan yang paling enak untuk kita bisa merasakan hadirat Tuhan ya. Nah, dalam Matius pasal 15 ayat 8 berkata bahwa bangsa ini memuliakan Tuhan. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Nah, ini yang saya mau ingatkan kepada kita. Enggak cuma action yang mau kita lihatkan sama Tuhan, tetapi juga hati kita. Karena ternyata apa? Ada orang yang menyembah dengan mulut, tetapi hatinya jauh. Tetapi hatinya sangat tidak dekat dengan Tuhan, sangat tidak sesuai dengan mulutnya. Hati-hati dengan itu. Tuhan gak cuma pengen lihat action kita aja, tetapi Tuhan juga pengen melihat hati kita. Nah, sore hari ini kita akan belajar beberapa hal, bagaimana cara agar kita menjadi penyembah yang benar. Bapak Ibu pengen jadi penyembah yang benar, amin? Amin, ya. Yang pertama yaitu mengenal siapa yang kita sembah. Next slide. Nah, dalam Lukas pasal 4 ayat yang ke-8 kita akan membacakannya secara bersama-sama. 1, 2, 3. Ada tertulis, kamu harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya kamu harus berbakti. Nah, Bapak Ibu, kita kalau mau dekat kepada seseorang, kita harus tahu orang tersebut. Kita kalau mau akrab dengan seseorang, kita harus mengenal siapa orang tersebut. Bapak Ibu kenal siapa Allah kita?
Mana suaranya nih? Bapak Ibu kenal kepada siapa Allah yang kita sembah? Kenal ya. Kalau belum kenal, coba kenalan lagi. Dari apa? Dari firman Tuhan. Cara yang paling mudah itu dari firman Tuhan. Karena di dalam ini banyak sekali hal-hal yang membuat kita kayak, oh ternyata Tuhan tuh seperti ini. Oh ternyata Allah tuh seperti ini. Mungkin kalau kita menceritakan Allah secara detail mungkin bisa. Tetapi dalam Alkitab ada sesuatu yang tersembunyi yang kita bisa dapatkan saat kita membaca Alkitab. Tetapi itu juga perlu yang namanya tuntunan Roh Kudus. Nah, bagi Yesus kepada siapa kita sembah itu jauh lebih penting daripada di mana. Kita harus mengenal siapa Allah yang kita sembah. Karena apa? Di luaran sana banyak orang yang menyembah kepada hal-hal yang mereka nggak kenal. Contohnya kepada patung, kepada pohon, kepada batu, kepada laut atau sebagainya. Banyak mereka yang tidak mengenal siapa Allah yang mereka sembah. Tetapi puji Tuhannya, kita orang-orang percaya kita mengenal siapa Allah yang kita sembah. Kita tahu siapa Allah kita. Nah, Bapak Ibu, kita nggak bisa berkata bahwa aku cukup mengenal Tuhan dengan ini saja. Jangan. Kita harus mencari lebih lagi, mencari tahu siapa Tuhan Yesus itu. Supaya apa? Hidup kita menjadi hidup yang lebih berkenan, hidup kita menjadi hidup yang next level, bukan stagnan. Kita orang percaya jangan mau, udahlah cukup segini aja percaya sama Tuhan, udahlah cukup gini aja kenal sama Tuhan. Jangan. Sia-sia Bapak Ibu. Percuma. Karena apa? Tuhan tuh udah ngasih kasih karunia buat kita. Tuhan udah ngasih Roh Kudus kepada setiap kita untuk bisa menuntun kita untuk kenal siapa Tuhan kita. Jadi saat kita mau menyembah Tuhan, kenali siapa Tuhan kita. Kenali siapa Allah kita, kenali siapa Bapa kita. Nah, dan yang kedua yaitu memiliki karakter yang sama dengan siapa yang kita sembah. Wah, ini lumayan berat ya Bapak Ibu. Karakternya Tuhan tuh karakter yang sungguh-sungguh sangat baik, sangat benar. Kalau kita mungkin cukup baik lah, tapi kalau benar belum tentu. Kalau baik ya kayaknya udah bisa lah, tapi kalau benar belum tentu. Padahal Tuhan Yesus itu karakternya gak cuma baik, tapi dia juga benar. Karakter Tuhan Yesus adalah karakter yang bisa kita pelajari melalui Alkitab. Karakter Tuhan Yesus adalah karakter yang bisa kita pelajari melalui Alkitab. Ya, makanya Bapak Pendeta kita sering kali mengajarkan kepada kita untuk ayo kita membaca Alkitab, ayo kita berdoa, ayo kita beribadah. Itu enggak cuman sekedar kata-kata Bapak Ibu, tetapi itu juga peringatan buat kita. Ternyata dalam membaca Alkitab ini banyak sekali kuasanya. Saya ingat dulu waktu saya kecil, saya tuh sangat susah untuk membaca. Maksudnya orang di kelas saya itu pas kelas 2 apa kelas 3 saya lupa, itu mereka udah lumayan bisa membaca, tapi saya sangat sulit membaca. Karena dulu saya masuk SD itu umur 5 tahun, jadi belum waktunya masuk SD, saya udah masuk SD gitu ya. Karena di kampung jadi nggak ada TK. Nah, setelah itu mama saya itu ngasih saya challenge gitu ya, bilang kalian bertiga sama adik saya, kalau kalian bisa siapa yang duluan bisa selesai baca Alkitab, jadi kayak dikasih kejadian nih sampai selesai, kita lomba bertiga, siapa yang duluan nanti dikasih uang gitu ya. Jadi saya berlomba-lomba untuk membaca itu. Nah mulai dari situ saya bisa membaca. Dan ada lagi kesaksian yang lainnya, ibu-ibu, nenek-nenek ya, nenek-nenek dia nggak bisa baca, tetapi kalau baca Alkitab dia sangat-sangat lancar. Nah,
Bapak Ibu, ada juga kesaksian-kesaksian yang lainnya, orang yang pernah mengalami stres atau mengalami susah tidur, mereka membaca Alkitab, mereka bisa lega, mereka bisa kembali normal, mereka bisa tidur nyenyak. Ternyata Alkitab ini sangat-sangat banyak fungsinya Bapak Ibu. Jadi jangan sembunyikan Alkitabmu di lemarimu yang paling pojok. Jangan sembunyikan Alkitabmu, tetapi pakai Alkitabmu, baca Alkitabmu. Ya meskipun saya juga kadang bacanya lewat HP ya. Saya nggak sering juga baca lewat Alkitab karena lebih simpel sebenarnya bawa HP, tapi yang Tuhan pengen sebenarnya itu baca Alkitab, bukan baca HP ya. Nah, yang kedua ini tadi memiliki karakter yang sama dengan siapa yang kita sembah. Seorang penyembah kalau mereka sering berkumpul, bertemu, bahkan ngobrol sama orang yang dia sembah, dia akan tahu karakternya. Lambat laun dia akan mengikuti karakternya. Nah, kita udah ngikutin belum karakternya Tuhan? Ya, ini masih menjadi pergumulan kita bersama-sama Bapak Ibu. Masih menjadi pergumulan kita bersama-sama. Kita masih berusaha untuk bisa ngikutin apa yang Tuhan inginkan. Meskipun kita sadar kita nggak bisa sama dengan Tuhan, nggak bisa. Tetapi seenggaknya Bapak Ibu mau berusaha, Bapak Ibu mau ada usaha untuk bisa ngikutin apa yang Tuhan mau. Yang paling utama yaitu kebenaran. Ya, dalam setiap masalahnya, dalam setiap perilakunya, dalam setiap tingkah lakunya, dalam perkataannya. Tuhan Yesus itu selalu memperkatakan yang benar. Tuhan Yesus itu selalu melakukan sesuatu yang benar. Dia nggak cuma baik, tetapi dia juga melakukan hal-hal yang benar. Nah, kita juga sore hari ini, malam hari ini kita mau belajar bersama-sama untuk mengikuti gimana karakternya Tuhan. Belajar menjadi karakter yang sama seperti Tuhan. Karena apa? Karena Dia Allah yang kita sembah. Ya, Tuhan sangat-sangat mengapresiasi kepada kita saat kita mau melakukan kebenaran. Nah, dan yang ketiga yaitu sadarilah bahwa kita diciptakan untuk menyembah. Setiap orang, setiap benda diciptakan pasti memiliki tujuan. Next slide. Lagi. Nah, yang pertama di sini kita bisa lihat ada kacamata. Bapak Ibu pasti tahu kan fungsinya kacamata buat apa? Ya. Yang kedua ada lampu. Lampu digunakan untuk memberi cahaya. Dan yang ketiga ada speaker. Speaker itu digunakan untuk memperbesar suara. Coba kalau saya di sini nggak ada speaker, saya harus ngomongnya kenceng-kenceng. Tapi karena ada speaker, saya nggak perlu kenceng ngomongnya karena sudah dibantu sama speaker. Dan kalau speaker ini bisa ngomong, dia bilang, aku sudah melakukan yang terbaik, aku sudah melakukan maksimal untuk orang yang sudah menciptakan aku. Nah, kita juga diciptakan Tuhan untuk menyembah Dia. Coba balik ke slide yang sebelumnya. Nah, dalam Yesaya pasal 43 ayat yang ke-7, ini bahasa Indonesia yang paling mudah diterjemahkan. Sebab mereka semua telah dipanggil dengan namaku, mereka kuciptakan untuk mengagungkan aku. Ya, Bapak Ibu, sebenarnya Allah tuh bisa aja sih melalui pohon, melalui binatang atau melalui apapun, Tuhan bisa kok supaya mereka tuh menyembah kepada Tuhan, kepada Allah. Tetapi Allah juga rindu kita sebagai orang yang telah diciptakan Tuhan memiliki tujuannya itu menyembah kepada Dia, sujud kepada Dia. Ya. Setiap hal yang diciptakan itu pasti memiliki tujuan. Begitu juga kita. Jadi Bapak Ibu, saat kita sadar kita bahwa kita diciptakan untuk menyembah, ayo kita memberikan penyembahan kita yang terbaik. Kita mau memberikan pujian kita yang terbaik kepada Tuhan. Karena
yaitu tujuan kita hidup yaitu menyembah Tuhan. Tujuan kita diciptakan Allah yaitu untuk memuji Dia, mengagungkan nama Dia. Karena saat kita di sorga nanti pun, kita akan menyembah Tuhan lagi, kita akan memuji Tuhan lagi. Jadi kalau Bapak Ibu di dunia saja sudah males-malesan mau menyembah, gimana nanti mau di surga gitu kan. Jadi sekarang kita simulasi mau masuk ke surga nih. Jadi kita mau memberikan pujian kita yang terbaik buat Tuhan. Kita mau memberikan penyembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Nah, jadi 3 hal yang tadi yang bisa kita pelajari yaitu bagaimana cara agar kita menjadi penyembah yang benar. Yang pertama, mengenal siapa yang kita sembah. Dan yang kedua, memiliki karakter yang sama dengan siapa yang kita sembah. Dan yang ketiga, sadarilah bahwa kita diciptakan untuk menyembah. Mari kita sore hari ini kan menaikkan pujian kita. Sore hari ini saya mau Bapak Ibu menaikkan pujian ini dengan kerendahan hati, menaikkan pujian ini dengan kesungguhan hati, dan kita mau bersama-sama mengagungkan nama Tuhan. Ku rindu sedekat mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku.
pujian kami Tuhan. Hosana bagimu Tuhan, hosana bagimu Yesus. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Yesus, ini kami Tuhan, ini kami Yesus, kami mau dipenuhi dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Ini hati kami Tuhan, penuhi setiap kami Yesus, penuhi setiap kami Tuhan, baharui hati kami, baharui hidup kami Yesus. Bersyukur Tuhan, memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Tuhan. Ini penyembahan kami, ini pujian kami. Ya, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa bersama-Mu ya Tuhan, kami akan sanggup berjalan. Amen. Bersama-Mu kami akan sanggup melewati setiap hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh baik Engkau Yesus, sungguh baik Engkau dalam hidup kami Bapa. Kau tidak pernah tinggalkan kami, Kau tidak pernah lepaskan tangan kami. Bahkan saat kami jatuh Tuhan, Engkau menggendong kami, Engkau menggendong kami, Engkau memeluk kami. Karena Engkau begitu mencintai kami Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bersama-Mu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi. Bersama-Mu aku sama-sama bangkit berdiri, katakan bersama-Mu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi. Bersama-Mu aku menang. Bersama-Mu Tuhan, bersama-Mu ya Tuhan. Inilah pernyataan kami Yesus. Kami mengakui bahwa kami gak sanggup tanpa Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus. Sayap-Mu ku kan terbang tinggi. Bersama-Mu aku menang. Bersama-Mu ya Tuhan.
berjalan. Aku sanggup berjalan Dengan sayapmu, dengan sayapmu. ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang. Di setiap musim hidupku, Di setiap musim hidupku, selalu kulihat setiamu. selalu kulihat setiamu. Melewati badai yang besar, tanganmu menjaga langkahku. Di dalam setiap keadaan, Di dalam setiap keadaan, Engkau mendengar seruanku. Kau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelap, tanganmu menjaga hidupku. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang. Kami tahu Tuhan, Ya Tuhan. sore hari ini Engkau mengajarkan sesuatu yang benar. Ya Bapa, haleluya. Yesus. Kami diajar untuk menyembah, Ya Tuhan. Iskirala wasikinakara. kami diajar untuk memuji. Yes. 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 Karena disitulah Tuhan hakikat untuk kami sungguh mengasihi Engkau. Kami kerap kali diperhadapkan dalam penyembahan yang keliru. Kami mempunyai pikiran-pikiran bahwa Tuhan hanya ada di satu tempat. Tetapi malam hari ini Engkau memberikan pengajaran yang baru. Haleluya, terima kasih. Penyembahan, Ya Yesus. Engkau mengajarkan worship Yes. Yes. supaya kami datang merendahkan hati. Ya Tuhan. Datang merendahkan diri kami. Oh, yes. Yes. Kami bersujud, Ya Tuhan. kami tertelungkup di hadapan-Mu. Orang sikinakara. Yes. Itulah yang Kau inginkan dalam diri kami. Yes. Bahkan Kau memberikan pengajaran yang khusus kepada setiap kami. Agar kami Tuhan memiliki hati yang kasih. Seperti Engkau menyampaikan kepada seorang hamba perempuan. Percayalah kepadaku hai perempuan, Oh, yes. saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi akan tiba saatnya, akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh
dan kebenaran. Ya, Tuhan. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Bapa. Penyembah-penyembah yang demikian. Allah itu roh, Ya, Tuhan. dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan di dalam kebenaran. Yes, Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan apa yang Kau sampaikan kepada kami. Dan kami tahu melalui penyembahan kami boleh merasakan kedekatan hati kami kepada Tuhan yang hidup. Benar, Tuhan. Kami boleh bersama-sama merasakan hadirat-Mu. Benar, Tuhan. Dalam nama Kami boleh bersama-sama merasakan kebaikan Tuhan. Yes, Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan sore hari ini kami bersungguh hati di hadapan-Mu. Rahasia karawasi. Hanya bersama-Mu ya Tuhan Yes, Tuhan. Yes. kami sanggup. Haleluya. Hanya bersama-Mu Yes. kami mampu melampaui batas. Yes, Bersama-Mu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayap-Mu, ku kan terbang tinggi bersama-Mu, aku menang bersama-Mu ya Tuhan. Bersama-Mu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Aku sanggup berjalan Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu, ku kan terbang tinggi bersama-Mu, aku menang bersama-Mu ya Tuhan. Kita angkat tangan kita bersama-sama di hadapan Tuhan. sanggup Beri waktu yang terbaik, beri penyembahan yang terbaik. dengan sayap Beri hatimu malam hari ini kepada Tuhan yang hidup. tinggi bersama Yakin percaya ada pemulihan, ada kasih karunia, ada kemenangan. Bersama-Mu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayap-Mu, ku kan terbang tinggi bersama-Mu, aku menang. Malam hari ini Tuhan, Ya Tuhan Yesus. kami ingin merasakan lawatan-Mu. Yes, amin Tuhan. Kami ingin merasakan Tuhan jamahan-Mu. Yes, Tuhan. Ya, rahasia. Hari ini Tuhan beri kami kekuatan, beri kami Yes, hikmat-Mu, amin, amin, benar. beri kami kasih karunia-Mu Benar, Tuhan, dalam untuk nama kami Yesus. mengalami keteduhan, Ya, ketenangan rahasia kinakaralapa. dengan berkat pengurapan dari tempat yang maha tinggi. Ya Bapa. Kuasa Roh Kudus Tuhan bekerja, Amin, amin, amin. Bekerja. Yes, amin. melampaui segala akal, Dalam nama memenuhkan. Yesus. Dalam Penuh nama Roh Yesus. Kudus Yes, di dalam Tuhan. nama Yesus. Yes, Tuhan. Api Ya kemuliaan, Tuhan Yesus. api kemuliaan-Mu Tuhan menedupkan jiwanya. Ya rasikin karalawa Yesus. Beri kasih karunia-Mu, anugerah-Mu melimpah, pertolongan-Mu, damai-Mu, Yes, api-Mu yes, yang menghangatkan yes, jiwanya. Yes, yes. Ya rasikin Bersama-Mu Ya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku sanggup terima kasih, berjalan terima kasih. Terima kasih-Mu didengar oleh Tuhan-Mu. Terima kasih. Di dalam nama Yesus, kuasa urapan mengalir. Di dalam nama Yesus mengalir, mengalir. Terima api Roh Kudus. Terima api Roh Kudus di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, kuasa kemenangan,
kuasa kemenangan, kuasa kemenangan, kuasa kemenangan. Di dalam nama-Mu Tuhan, api-Mu mengalir, mengalir di dalam nama Yesus. Api kemuliaan di dalam nama Yesus. Bersamamu, damai Allah besertamu malam hari ini. Damai Allah memerintah hatimu. Damai Allah memenangkan jiwamu. Damai Allah memenangkan jiwamu. Damai Allah memenangkan jiwamu. Kemenangan, keteduhan, ya, mengalir. Roh Kudus, Roh Kudus berkarya. Urapan, 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 urapan. Api-Mu Tuhan bekerja, bekerja. Beri Tuhan keteduhan, ketenangan dalam jiwanya, sehingga dia boleh merasakan api kemuliaan-Mu yang kembali membawa ingat-ingatan yang baik. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Syarapatara syakara para syakara para syakara. Dalam nama Yesus, ya Tuhan, beri Tuhan kehangatan dalam jiwanya. Kehangatan mengalir. Ya, terima Roh Kudus, terima penuh, penuh. Di dalam nama Yesus kemuliaan-Mu dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi, bersama-Mu aku. Jangan sekarang terima. Di dalam nama Yesus, keteduhan jiwa memenangkan hatimu. Kuat kata Tuhan di dalam nama Yesus. Urapan baru mengalir di dalam nama Yesus. Darah Yesus, terima api Tuhan. Bersamamu aku menang. Bersamamu. Di dalam nama Yesus, kuat anugerah Tuhan mengalir di dalam nama Yesus. Ya Tuhan, beri hati yang kasih, hati yang semakin cinta kepada Tuhan mengalir. Haleluya. Dengan sayap pandang ke depan kata Tuhan. Pandang ke depan. Bersamamu. Pandang ke depan. Ya, lepaskan beban. Lepaskan. Di dalam nama Yesus kelepasan. Kelepasan. Mengalir. Api-Mu mengalir. Mengalir. Ya Tuhan, lepaskan. Lepas. Lepas. Setiap beban. Setiap kecewa. Kejengkelan dilepaskan dalam nama Yesus. Yo. Dalam nama Yesus. Yo, ramara syara padalah. Oh, terus Tuhan, lawat, 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 lawat. Lawat mengalir. Roh Kudus. Oh, syara padalah. Ya Tuhan, tangan-Mu yang memegah, tangan-Mu yang menghendong, tangan-Mu yang mengarahkan di dalam nama Yesus. Syara para para. Terima kasih. Aku menang. Bersamamu. Bersamamu. Dalam ketakutan. Ya Tuhan. Dalam pertanyaan-pertanyaan yang mengajukan Tuhan. Hari ini terima Roh Kudus. Di dalam nama Yesus. Meneduhkan jiwa. Dalam keteduhan terima
kuasa urapan-Mu Tuhan berkarya malam hari ini. Pertolongan, kekuatan, bukan terbang tinggi, bersamamu aku menang. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi, bersamamu aku menang. Haleluya. Bersamamu Ya ya Tuhan. Tuhan, Haleluya. aku sanggup berjalan dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi, bersamamu aku menang. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi, bersamamu aku menang. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi, bersamamu aku menang. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan Sayapmu ku kan terbang tinggi, bersamamu aku menang. Haleluya. Jawab perempuan itu kepada Yesus, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Dan apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Mari bersama-sama malam hari ini kita bersyukur bahwa Tuhan mau menyatakan kehendaknya atas kita semuanya. Kita semua yang hadir diperbarui, Yes, amin, amin, amin. diberi kekuatan, Amin, amin. Yes. diberi anugerah. Amin, terima kasih. Bahkan setiap kelemahan-kelemahan yang masih ada yang tinggal di dalam hati kita, Oh, Yesus, tolong kami. Tuhan angkat setiap kelemahan itu, Amin, yes, Tuhan. sehingga kita semuanya bisa berkata, aku kuat Amin, karena aku bersama Tuhan yang hidup. amin, yes, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami Terima bersyukur kasih, Tuhan Yesus, terima kasih. untuk lawatan Tuhan malam hari ini. Memasuki Tuhan pekan Paskah. Bagaimana engkau menderita, engkau harus menanggung dosa umat. Engkau memikul salib, engkau memikul beban yang pernah kami miliki. Engkau tanggungkan semuanya itu, dan engkau menebusnya bagi kami, sehingga kami dibebaskan dari maut. Kami dibebaskan dari intimidasi.
Kami dibebaskan dari kutuk dosa. Yes, amin, amin. Dan Kau menyelesaikannya di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan kembali kami diingatkan. Ya Bapa. Bagaimana Engkau memberikan pengajaran tentang kebenaran, bagaimana Engkau memberikan pengajaran kepada kami tentang penyembahan. Yes, Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan kami boleh merasakan akan berkat anugerah kasih setiamu Amin. yang melanda hidup kami. Terima kasih. Sehingga kami dipuaskan. Amin. Sehingga saat kami pulang Tuhan, kami menjadi manusia yang berbeda. Amin. Karena kekuatan yang ilahi Ya Tuhan. itu sudah memenuhi kami semuanya. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bapa di surga, Terima kami kasih. bersyukur. Dan kalau sebentar Tuhan kami akan berpisah. Ya, Kami terlebih dahulu Tuhan berdoa untuk rekan-rekan kami yang tidak bisa hadir. ya Bapa. Mereka yang berhalangan, mereka yang bermalas-malasan, bahkan mereka yang sedang menghadapi persoalan pergumulan, sehingga Tuhan mereka merasa enggan untuk hadir. Tetapi kami percaya Engkau adalah Allah yang maha hadir, Amin. yang selalu hadir di tengah-tengah hidup kami, di tengah-tengah hati kami, dalam kegalauan kami. Engkau ada untuk memberikan kekuatan yang baru. Amin. Dalam Dan kami semuanya Tuhan ketika menerima berkat doa yang daripadamu, ya Tuhan. kami semuanya disehatkan, Amin. kami dipulihkan, Amin. dan kami diberkati oleh Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih Yesus. Dan tiba saatnya Tuhan sekarang kami mengangkat hati, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama pulang dengan membawa berkat damai sejahtera, membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Roh Kudus, Tuhan memberkati kita semuanya. Mulai dari malam hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, Amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati kita semuanya.